Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jana Bukaya, salah satu mahasiswi tingkat akhir di kampus AUP University, yaitu salah satu kampus yang ada di Bogor. Saya akan sharing mengenai strategic planning analysis, di mana yang akan dijabarkan di sini ada analisis SWOT, PAUS, IV dan EV, Space, Boston Consulting Group atau BCG, Grand Strategy, dan KSPM. Oke, yang pertama, analisis SWOT PAUS merupakan analisis yang memaksimalkan faktor internal dan faktor eksternal. Di sini ada strength atau kekuatan, ada weakness, ada opportunity atau peluang, dan juga ancaman. Strength dan weakness itu merupakan faktor internal, dan opportunity dan threat itu merupakan faktor eksternal. Nah, di sini ada matriknya, dibagi menjadi dua, ada IVAS, yaitu S sama W, dan juga ada EVAS, yaitu O sama T. Nah, dari keempat kuadran ini menghasilkan 4 strategi. Yang pertama itu ada SO strategi, yang kedua ada WO strategi, yang ketiga ada ST strategi, yang keempat ada WT strategi. Oke, contoh analisis matriks SWOT bisa kita lihat di sini, yaitu kita menjabarkan minimal 5 poin dari masing-masing kuadran, yaitu yang pertama di sini ada S atau kekuatan ada 5, kelemahannya juga ada 5, peluang ada 5, dan juga ancamannya. Oke, sekarang kita ke matriks TOWS. Di sini itu diambil dari SWOT yang tadi. Di sini akan disilangkan. Yang pertama itu kekuatan disilangkan dengan peluang. Di sini ada satu poin ya, itu kan menggarap peluang yang ada dengan menawarkan jasa yang fleksibel. Di sini itu persilangan antara kekuatan poin ketiga sama peluang poin keempat. Begitupun seterusnya. Di sini ada WO, ada 2 poin, ada ST 3 poin, dan juga ada WT 2 poin. Oke, di sini ada hasil analisisnya. Itu ada 4, yaitu strategi pengembangan pasar, strategi integrasi horizontal, strategi pengembangan produk, dan strategi penetrasi pasar. Oke, yang kedua itu matriks IP dan efek. Matriks IV atau Internal Factor Evaluation adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Yang kedua itu ada EV atau Internal Factor Evaluation, yaitu alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Ini tuh pembagian dari matriks yang tadi. Jadi di sini dibagi menjadi 2, ada faktor internal sama faktor eksternal. Nah, di sini ada tahapannya. Untuk membentuk matriks IV dan EV itu ada identifikasi faktor utama, ada pemberian bobot, rating, menjumlahkan weight score sama weight score. Oke, di sini ada contoh dan cara menghitung matriks IV. Nah, di sini itu ada 6 poin ya. Di sini ada kekuatan ada 6 dan juga kelemahan ada 6. Nah, di sini itu perhitungannya untuk mencari jumlah itu dari total jawaban 6 responden. Ini itu pemberian kuesioner kepada 6 responden. Nah, di sini totalnya itu ada 23. Nah, 23. Terus yang kedua itu perhitungan bobot. Perhitungan bobot ini diambil dari total jawaban dibagi total IV. Karena tadi total jawabannya 23 dan di sini total IV-nya itu 163, maka 23 dibagi 163 jadi 0,14. Nah, untuk total bobot IV itu harus 1, nggak boleh lebih ya. Nah, terus yang kedua itu ada perhitungan rating. Di sini untuk menghitung rating kita mengambil dari total jumlah jawaban responden dibagi jumlah responden. Nah, jadi tadi untuk poin pertama itu ada 23, karena respondennya ada 6, jadi 23 dibagi 6. Itu hasilnya 3,7 dan dibulatkan menjadi 4. Yang kedua, contoh dan cara menghitung matriks efek. Kurang lebih sama seperti matriks IV ya. Di sini juga perhitungan jumlahnya itu sama dari 6 responden, perhitungan bobotnya sama juga, total jawaban dibagi total EV, 22 dibagi 160, jadi 0,14, dan untuk bobotnya sama, nggak boleh lebih dari 1. Terus hitungan ratingnya juga sama, di sini 22 dibagi 6, 3,66, maka dibulatkan menjadi 4. Oke, yang ketiga itu matriks space. Matriks space atau strategic positioning dan action evaluation merupakan matriks yang terdiri dari 4 kuadran
yaitu agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif. Nah, di sini juga ada faktor internal sama eksternal. Namun di space ini faktor internalnya itu kekuatan keuangan dan keunggulan kompetitif. Sedangkan eksternalnya stabilitas lingkungan dan kekuatan industri. Oke, ini tahapan untuk membuat matrix space. Yang pertama itu pilih serangkaian variabel untuk menentukan kekuatan finance, keunggulan kompetitif, stabilitas lingkungan, dan kekuatan industri. Kemudian variabel tersebut dinilai menggunakan skala 1-6 untuk Fs dan Is, sedangkan untuk variabel Es dan Ca itu menggunakan skala dari minus 6 sampai minus 1. Jadi di sini ada yang negatif dan yang positif. Terus setelah itu kita hitung rata-ratanya, kemudian kita petakan nilai rata-rata dari setiap variabel. Setelah itu, kita gambar ke dalam kuadran. Oke, ini contoh perhitungan matriksnya. Di sini kita ambil dari IV dan EV yang tadi. Di sini itu IV kita untuk internalnya IV ya, dan untuk eksternalnya itu EV. Nah, di sini bisa dilihat minus 12 dibagi 5. 5 itu dari mana? 5 itu dari variabel. Gitu. Terus sama dengan minus 2,4. Karena di sini harus ada minus ya, tadi kan ES minus, terus IS-nya itu positif, hasilnya positif juga, dan CA-nya negatif, akan negatif, dan FS-nya itu hasilnya positif. Nah, terus untuk menentukan sumbu X dan Y-nya itu, rumusnya adalah CA ditambah IS. Dan di sini minus 2,4 ditambah positif 3,6, maka hasilnya positif 1,2. Sumbu Y-nya itu Fs dan Es. Di sini Fs-nya itu plus 3,8 ditambah minus 2,4 dan hasilnya 1,4. Untuk kuadrannya di sini bisa dilihat. Oke, dan hasilnya adalah perusahaan tersebut harus menjalani strategi agresif. Kenapa? Karena dia ada di kuadran bagian agresif. Oke, yang keempat, matriks Boston Consulting Group digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategi jangka panjang dan meninjau portofolio produk perusahaan agar dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi, mengembangkan atau menghentikan produk, juga membantu perusahaan dalam menentukan pengalokasian sumber daya dan sebagai alat analisis dalam pemasaran merek, manajemen produk, manajemen strategi, dan analisis portofolio. Di matriks BCG juga terdapat koordinat X sama Y. Di sini, koordinat X itu disebut sebagai relative market share atau pangsa pasar relatif, dan Y-nya itu market growth rate atau tingkat pertumbuhan pasar. Di matriks ini juga dibagi 4 kuadran. Di sini itu ada kuadran 1 itu tanda tanya, kuadran 2 itu bintang, kuadran 3 sapi perah, dan kuadran 4-nya itu anjing. Oke. Matriks Boston. Oke, di sini ada kuadran 1 mark question atau tanda tanya itu di sini itu rendah di market share tapi tinggi di pertumbuhan sales. Dalam kondisi ini, perusahaan harus memutuskan apakah bertahan atau menjual perusahaannya. Yang kedua itu kuadran star. Di sini itu tinggi di market share dan pertumbuhan sales. Perusahaan memiliki kesempatan jangka panjang untuk tumbuh dan menghasilkan keuntungan. Dan di sini ada kuadran 3, yaitu kuadran cash cows. Di sini itu tinggi di market share namun rendah dalam pertumbuhan sales. Di sini disebut cows karena menghasilkan laba dengan suntikan modal yang terus-menerus berlebih. Dan perusahaan harus menciptakan pengembangan produk atau fitur tambahan agar tingkat salesnya tidak turun. Yang terakhir adalah kuadran keempat atau dogs. Di sini itu rendah di market share dan juga rendah di pertumbuhan sales. Nah, perusahaan lemah pada faktor internal dan eksternal, sehingga perlu melakukan cost reduction, pemangkasan atau liquidation. Oke, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan unit atau produk yang ingin dianalisis. Terus yang kedua itu tentukan pasarnya. Kemudian menghitung pangsa pasar relatif. Di sini ada rumusnya untuk menghitung pangsa pasar relatif itu pangsa pasar atau pendapatan perusahaan kita per pangsa pasar atau pendapatan perusahaan pesaing. Pesaingnya itu pesaing terbesar. Kemudian setelah diketahui berapa dari rumusnya, kita akan mengetahui tingkat pertumbuhan pasar.
Nah, di sini itu tingkat pertumbuhan pasar diukur dengan persentase. Titik tengah sumbu Y biasanya ditetapkan pada tingkat pertumbuhan 10%, tapi tergantung juga disesuaikan dengan kondisi perusahaan biasanya. Terus yang terakhir menggambar siklus di matriks BCG. Oke, di sini ada contohnya. Yang di sini itu ada dua ya. Di sini ada data penjualan tahun 2012 sama 2013. Dan kita butuh data 2 tahun. Kenapa? Karena di sini ada perbandingan nanti dari rumus ini ada pertumbuhan penjualnya itu total penjualan 2013 dikurangi total penjualan 2012 per total penjualan 2012 dikali 100. Di sini ada angkanya dan kita dapat angkanya itu 14,86%. Terus langkah selanjutnya itu analisis pangsa pasar. Di sini ada rumusnya juga. Kita menganalisis mangsa pasar di 2 tahun tersebut. Untuk tahun 2012, maka rumusnya total penjualan Honda. Di sini kan karena tadi kasusnya PT Astra Motor, di sini ada Honda 2012, ada di sini juga ada total penjualan Yamaha atau bisa dibilang itu merek pesaing. Terus di sini ada angkanya juga sehingga didapat 1,68 kali. Untuk pangsa pasar 2013 juga sama, total penjualan Honda 2013 per total penjualan Yamaha 2013 dan hasilnya adalah 1,88 kali. Nah, berdasarkan perhitungan matriks BCG untuk mengetahui pangsa pasar, maka telah diketahui bahwa pangsa pasar relatif Honda tahun 2012 sebesar 1,68 dan pada tahun 2013 sebesar 1,88 kali atau lebih besar dari 1. Yang artinya PT Astra Motor ini memiliki pangsa pasar lebih besar dibandingkan dengan Yamaha karena nilai pangsa pasar relatifnya lebih besar dari 1. Pada tahun 2012 sebesar 1,68 dan menjadi 1,88 di tahun 2013. Dengan kata lain mengalami kenaikan sebesar 0,20. Nah, di sini ada matriksnya. Di sini untuk yang 2012 bisa dilihat ya, di sini di penempatannya ada di kuadran 2 atau di bintang. Kenapa? Karena di pertumbuhannya itu mencapai 14,86% dan di pangsa pasarnya itu 1,68 kali. Dan di sini juga ada di 2013 sama 14,86% dan mangsa pasarnya 1,88 kali. Oke, maka dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 dan tahun 2013 PT Astra Honda Motor ini mempunyai nilai pangsa pasar relatif dan lebih besar daripada 1. Di sini langsung ke matriks grand strategi. Digunakan untuk mengetahui perusahaan berada di kuadran berapa. Internal factor evaluation dan external factor evaluation itu merupakan dasar untuk mengetahui strategi bisnis dengan menggunakan matriks grand strategi. Tetap ya di sini kita masih menggunakan faktor eksternal dan faktor internal dari perusahaan. Oke, di sini ada perhitungannya. Dan ini dilihat dari matriks IV dan EV yang di atas ya teman-teman. Jadi di sini itu kita ambil totalnya aja. Di sini total dari matriks EV itu adalah 2,81 dan total dari matriks IV itu 2,72. Nah, di sini EV itu kita jadikan sebagai sumbu X dan total IV kita jadikan sebagai sumbu Y. Nah, di sini pertemuan titik itu di kuadran yang 1 ya di sini. Maka perusahaan mampu mengambil keuntungan dari peluang eksternal yang ada sehingga perusahaan akan bersaing menggunakan strategi bisnis yang agresif. Kenapa? Karena ada di kuadran agresif. Adapun bentuk-bentuk strategi yang dapat digunakan pada kuadran 1 ialah pengembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, dan diversifikasi konsentrik. Oke. Selanjutnya ada matriks QSPM. Matriks QSPM atau Quantitative Strategic Planning digunakan untuk mengevaluasi strategi secara objektif berdasarkan faktor-faktor sukses utama internal eksternal yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Oke,
Oke, di sini ada langkahnya. Itu yang pertama membuat daftar dengan urutan faktor eksternal, kemudian faktor internal. Di sini kita udah dapat tadi ya yang di awal itu dan EV yang IP, yang kemudian memberikan bobot masing-masing faktor internal dan eksternal sesuai pembobotan pada matriks EP dan IV. Jadi bobotnya tuh sama nilainya di matriks yang sebelumnya. Terus menyusun strategi alternatif yang akan dilakukan perusahaan di kolom dan baris teratas sesudah bobot. Kemudian menentukan nilai daya tarik atau attractiveness scores atau biasa disingkat jadi AS didefinisikan sebagai angka yang mengidentifikasi daya tarik relatif dari masing-masing strategi. Nah, jadi untuk menentukan nilai daya tarik ini ditentukan angka 1 sampai 4, di mana angka 1 itu tidak menarik dan 4 itu sangat menarik. Kemudian menjumlahkan nilai total AS setiap strategic alternatif. Selanjutnya, nilai total AS tertinggi adalah strategi yang harus dilakukan perusahaan. Oke, contoh perhitungannya di sini kita ambil dari matriks IV dan EV yang di awal itu dan kita gabungkan menjadi satu kolom. Nah, di sini bobotnya sudah diketahui dari tabel sebelumnya. Nah, untuk AS atau nilai daya tariknya itu bisa ditentukan antara 1 sampai 4. Nah, di sini untuk total AS itu adalah hasil dari perkalian bobot dikali AS. Oke, dan akan didapat hasilnya seperti ini. Nah, di sini untuk strateginya karena kita di awal membahas SWOT, jadi kita menggunakan SWOT. Jadi ada 4 strategi di sini yang digunakan, ada strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT. Dan masing-masing mempunyai nilai total. Kalau SO itu 6,09, ST 6,07, WO 5,79 dan WT 5,89. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi SO itu merupakan strategi dengan hasil yang tinggi dengan poin 6,09. Ini menunjukkan bahwa unit bisnis ini memiliki kekuatan dan kesempatan-kesempatan yang menjadi peluang dan bisa dijadikan perusahaan ini menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.